Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Fridayani Anggi Laksono SSI MT selaku dosen penguji, Bapak Henry Sutrisno ST MBA PhD dan Bapak Nur Kodri Bahar SSI MSI selaku dosen penguji pada pagi hari ini. Serta dosen pembimbing saya yaitu Bapak Alvin Muhammad Ainul Yakin ST MT MBA dan Ibu Insinyur Amanda Dwi Wantira ST Lok MT dan Bapak Insinyur Remba Yanur Efranto ST MT PhD. Baik, perkenalkan saya Muhammad Anugrah Salvian dengan NIM 12221109. Pada pagi hari ini akan menyampaikan hasil sidang tugas akhir saya yang berjudul optimisasi jaringan energi berbasis proyeksi beban jangka panjang dengan menggunakan graph forecasting, regularized regression, dan mathematical programming dengan mempertimbangkan biaya, emisi, dampak sosial, serta ketahanan energi. Oke, baik, kita masuk ke latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, di mana Indonesia saat ini berada pada momentum untuk melakukan transisi energi dari yang tadinya pembangkit fosil ke arah energi terbarukan. Nah, namun di satu sisi transisi ini mengalami keadaan nyata yaitu kurangnya pasokan dan mungkin mahalnya biaya. Nah, lalu dengan data yang saya dapat dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, kapasitas energi terbarukan yang terinstal pada tahun 2023 itu terus meningkat sebesar 13.886 MW. Hal ini jauh dari pengoptimalan dari potensinya. Nah, penelitian saya menggunakan pendekatan prediktif, yaitu saya ingin memproyeksikan beban secara jangka panjang, dan pendekatan preskriptif untuk mengoptimalkan berapa sih kapasitas baru yang terbuka dan apakah ada inter-island transmission atau tidak ada inter-island. Baik, adapun tujuan penelitian saya, di mana yang pertama saya ingin memproyeksikan beban secara jangka panjang menggunakan graph forecasting dan regularized regression. Yang kedua, saya ingin meminimasi biaya dan emisi dari hasil perencanaan sistem jaringan energi nantinya. Dan yang ketiga, saya ingin memaksimalkan dampak sosial seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan ketahanan energi dari sistem perencanaan energi. Baik, adapun batasan dan asumsi saya, di mana batasannya yaitu analisisnya hanya dilakukan pada 5 wilayah grid utama saja sesuai dari PLN sendiri, yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lalu resolusi yang saya gunakan hanya tahunan mulai dari tahun 2011 sampai di 2024. Lalu untuk asumsinya, pembangkit itu diasumsikan beroperasi tanpa penurunan degradasi kinerja, lalu transmisi grid itu beroperasi tanpa ada rugi-rugi, lalu yang terakhir emisi hanya berasal dari pembangkit fosil saja. Baik, adapun model konseptual yang saya lakukan untuk tugas akhir saya, data yang kami peroleh itu dari BPS dan Renewable Energy Agency. Nah, untuk data BPS sendiri masuk menjadi input di stage 1, yaitu untuk forecastingnya, lalu untuk variable targetnya sendiri yaitu electricity consumption. Nanti di stage 1 ini kami melakukan yang namanya evaluasi metrik menggunakan error seperti MSE, MAP, dan lain sebagainya. Lalu untuk stage kedua, kami masuk ke mathematical programming-nya dengan menggunakan parameter dari Renewable Energy Agency yang nantinya output-nya akan menghasilkan berapa sih kapasitas baru yang tercipta, terus apakah ada transmisi atau tidak ada transmisi, lalu berapa jumlah produksi energinya. Baik, adapun untuk forecast model saya, di mana untuk variable targetnya yaitu electricity consumption dengan 8 prediktor saya, lalu akan masuk ke single modelnya yaitu yang saya gunakan Gray model 1,N. Lalu untuk regularized regressionnya saya pakai Ridge, Lasso, dan Elastic. Nanti GM akan dihybrid dengan Ridge, GM lalu dihybrid dengan Lasso, dan GM dengan ElasticNet. Baik, adapun hasil output forecasting saya untuk hasil visualisasi aktualnya, bisa dilihat bahwa perbedaan dengan setiap pulau itu sangat jauh. Jadi untuk Jawa Bali sendiri, penggunaan konsumsi listriknya di atas 200.000, namun untuk di Nusa Tenggara hanya 4.000-an saja. Nah, untuk output graph forecasting saya sendiri, setelah saya melakukan pengolahan data, diperoleh bahwa pada Sumatera dan Kalimantan,
pada regen Sumatera dan Kalimantan, model hybrid GM 1,N Lasso merupakan model yang paling memiliki akurasi yang baik. Namun berbeda pada Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, model hybrid yang memiliki akurasi yang baik yaitu gray model dengan elastic net. Adapun hasil visualisasi forecasting saya dengan menggunakan fitted value pada tahun 2011 hingga 2024, lalu memforecasting mulai tahun 2025 sampai 2030. Bisa dilihat bahwa pada Pulau Sumatera dan Sulawesi untuk gray model sendiri hasil forecastingnya cenderung menurun. Namun untuk di Pulau Jawa, Bali sendiri prediction intervalnya sempit karena memiliki kepercayaan yang tinggi dan memiliki konvergensi yang baik. Nah, setelah melakukan visualisasi forecasting, kami juga melakukan yang namanya variable importance, di mana dari ke-8 prediktor yang saya gunakan apakah bersifat dominan atau tidak terhadap penggunaan konsumsi listrik gitu. Nah, bisa dilihat pada Pulau Sumatera dan Sulawesi ada perbedaan di mana pada variabel lama sekolah di Pulau Sumatera itu bersifat dominan, namun berbeda pada Sulawesi, yaitu variabel GDP REK atau PDRB merupakan variabel yang dominan. Gitu. Selanjutnya, saya memvisualisasikan untuk base hybrid model di kelima region yang saya gunakan. Nah, bisa terlihat bahwasanya pada Jawa, Bali merupakan penggunaan konsumsi listrik yang sangat signifikan berbeda. Kemudian masuk ke mathematical programming, di mana fungsi objektif saya yang pertama yaitu saya ingin meminimize total cost-nya. Ada decision variable saya dan ada parameternya, di mana kapasitas baru, ada produksi energi, berapa kapasitas baterainya, dan apakah ada transmisi atau tidak ada transmisi. Lalu untuk yang objektif kedua yaitu untuk meminimize emisi, di mana hasil dari produksi energinya nanti berapa sih jumlah emisinya. Baik, untuk objektif yang ketiga yaitu ingin memaksimalkan sosial ekonomi dari jumlah kapasitas baru yang terpasang, berapa lapangan pekerjaan yang tercipta, dan yang terakhir ingin memaksimalkan ketahanan energi dari jumlah cadangannya. Nah, dari hasil mathematical programming saya visualisasikan dalam bentuk histogram. Kami melakukan yang namanya lexicographic optimization, di mana kami menggunakan 4 skenario, yaitu skenario pertama dengan orientasi biaya, yang kedua orientasi emisi, yang ketiga orientasi sosial ekonomik, dan yang keempat orientasi ketahanan energi. Nah, di sini saya bandingkan juga dengan jumlah baseline yang saya peroleh dari website yang saya temui. Bisa dilihat bahwa pada objektif total cost, skenario 1 memang merupakan biaya yang paling murah di antara semua skenario. Jadi sebesar 14,07 billion USD per tahun. Untuk emisi juga di skenario 2 dengan orientasi emisi, total emisi yang paling rendah diperoleh pada skenario 2 yaitu sebesar 150 million ton CO2 per tahun. Kemudian untuk sosial ekonomik juga diperoleh pada skenario 3 dengan orientasi sosial ekonomi diperoleh hasil optimasi sebanyak 632.000 lapangan pekerjaan dibandingkan dengan baseline-nya yaitu 500.000. Kemudian yang terakhir ketahanan energinya di skenario 2, 3, dan 4 sudah sama, yaitu ketahanan energinya sebesar 50%. Nah, di sini saya visualisasikan dari hasil produksi energinya, di mana pada baseline penggunaan coal itu masih 66%. Namun setelah saya running lexicographic optimization, diperoleh penggunaan coal itu tidak langsung dipotong, namun penggunaannya dikurangi secara perlahan dan tetap memaksimalkan dari penggunaan energi terbarukan itu sendiri. Oke. Kami tadi sudah melakukan yang namanya lexicographic optimization. Nah, di sini selanjutnya untuk menilai manakah
kinerja dari setiap skenario yang paling baik itu menggunakan yang namanya Key Performance Indicator. Di sini saya menggunakan 7 kategori atau 7 aspek, yaitu 4 fungsi objektif saya dan 3 variabel keputusan utama saya. Diperoleh bahwa pada skenario 3 di case with atau without inter-island transmission merupakan KPI atau kinerja yang paling baik di antara semua skenario. Kemudian kami visualisasikan dengan menggunakan radar plot. Bisa dilihat bahwa pada skenario 3 maupun skenario 3 dengan case without dan with, baseline-nya tertutup dan gambarnya merata, seimbang seluruh aspeknya gitu. Baik, selanjutnya kami juga melakukan yang namanya sensitivity analysis. Di sini saya menggunakan 2 parameter utama yang saya ubah, yaitu capital cost dari photovoltaik atau panel surya, dan yang terakhir transmission cost. Bisa dilihat bahwa pada 3 objektif saya, untuk parameter yang saya ubah tidak terlalu sensitif, namun untuk total cost menghasilkan hasil yang linear terhadap perubahan budgetnya. Yang terakhir untuk case without, saya juga tetap menggunakan PV capital cost dan transmission cost untuk analisis sensitivitasnya. Baik, adapun implikasi manajerial yang didapat dari penelitian saya, yang pertama, perlu dilakukan yang namanya reorientasi investasi ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara, Sumatera, maupun Sulawesi. Nah, kemudian yang kedua, perlunya adopsi metode hybrid sebagai standar peramalan, di mana setelah melakukan pengolahan data tadi, model hybrid itu cenderung lebih baik di antara semua single model. Kemudian yang ketiga, perencanaan bertahap untuk Kalimantan, terutama bisa dilihat pada grafik di Kalimantan sendiri, ada lonjakan pada tahun 2024. Hal ini linear dengan pembangunan IKN. Kemudian yang keempat, kebijakan energi juga harus berbasis prioritas, yang dari hasil penelitian saya, prioritas sosial ekonomik itu merupakan langkah yang tepat. Kemudian yang terakhir, transmisi antar pulau merupakan kunci dari transisi energi. Baik, adapun daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi tugas akhir saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas bimbingan, waktu, dan kesempatannya pada pagi hari ini. Saya membuka diri terhadap pertanyaan, masukan, dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.